Halo Paralis, kalau kalian udah nonton video sebelumnya, pasti udah pada tahu kan seberapa penting SWOT analisis itu. Nah, kalian bisa banget buka file yang udah kita kasih di video sebelumnya. Tapi kalau kalian belum, kalian bisa langsung download di description box di bawah. Tenang, ini semuanya gratis kok. Karena aku pengen aku dan kamu berkembang bareng-bareng. Oh ya, sebelumnya aku pengen say thank you banget karena Paradigma udah 1000 subscriber. Nah, Paralis, dalam personal development plan itu ada dua hal yang perlu kita dalemin. Yang pertama itu SWOT analysis dan PDP assessment. Tapi video kali ini lebih fokus ke SWOT analysis dan PDP assessment itu ada di next video. Kalian udah pernah dengar belum tentang SWOT ini? Mungkin ada yang udah pernah dengar tapi mungkin masih bingung cara nerapinnya gimana. Nah, kalau masih bingung, kalian wajib banget simak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian dapet semua ilmunya. SWOT. Sebenarnya SWOT itu apa sih? SWOT sendiri itu adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar kali ya tentang SWOT. Tapi di sini aku akan gali lebih dalam lagi tentang SWOT ini dengan pertanyaan refleksi. Kita akan bahas dari yang pertama, strength atau kelebihan. Sebagian dari kalian mungkin masih bingung dengan kelebihan kalian. Seringkali menjadi tidak percaya diri karena kalian ngerasa nggak punya kelebihan nih. Tapi, aku yakin tidak seorang manusia itu tuh diciptakan tidak spesial. Aku percaya itu. Setiap manusia itu punya hal yang berbeda dari yang lain. Punya hal yang spesial. Nah, kalau kalian masih nggak tahu kelebihan kalian apa, di sini aku bakal bantu kalian dengan ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab dengan sangat jujur ya kepada diri kalian sendiri. Pertanyaan pertama, what are you good at? Atau apa yang kamu jago? Kamu jago apa nih? Hal ini bisa banyak banget. Bisa secara soft skill maupun hard skill. Contohnya, kamu jago banget gambar atau graphic design, menulis. Bahkan, sesimpel memahami seseorang secara mendalam itu juga termasuk suatu kelebihan. Ayo, coba direfleksikan kira-kira apa yang menjadi potensi dalam diri kamu. Kalau belum nemu juga, aku akan coba kasih kamu pertanyaan selanjutnya. What advantage do you have over others? Apa kelebihanmu dibandingkan dengan orang lain? Untuk mengetahui kelebihan kamu bisa nih dengan melihat lingkungan sekitar kamu. Contoh, kamu pernah pasti dong rasain saat mengerjakan suatu hal dan merasa ini sangat mudah untuk dilakukan. Tapi kok yang lainnya butuh waktu lama dan kesusahan dalam ngerjain. Aku sendiri pernah ngerasain. Aku tuh tahan banget sama angka. Dan aku juga mempunyai hal yang lebih di pelajaran yang menggandung angka. Contohnya matematika sama fisika. Sedangkan mungkin yang lain kurang bisa. Mungkin kalau kalian masih belum tahu nih kelebihan kalian apa, aku lanjut ke pertanyaan ketiga. Do you have any resources available to you that others do not? Apakah kamu memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh orang lain? Resource yang kalian miliki itu nggak harus berupa harta. Bahkan di era sekarang, harta itu adalah nomor kesekian yang diperlukan. Kalian masih punya banyak resource yang berharga sih menurut aku. Waktu, tenaga, dan koneksi, kalian juga bisa menjadi resource yang sangat berharga di era sekarang. Sesimpel kamu punya keluarga yang mendukung apa yang ingin kamu capai, itu menurutku adalah sumber daya yang menarik sih. Gimana? Udah gak minder lagi kan? Udah nemu belum kelebihan kalian apa? Kalau belum, aku akan kasih kalian cheat agar langsung nemuin kelebihan kalian dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yang ini itu mungkin bisa kalian tanyain ke lingkungan kalian. What do others say about your strength? Apa yang orang lain katakan tentang kekuatan kamu? Kelebihan kamu apa? Iya, ini cheatnya. Tanyain aja ke lingkungan kalian. Bisa keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kalian. Apa nih yang menjadi kelebihan kalian? Pertanyaan selanjutnya, do you have any achievement that you're proud of? Nah, untuk yang pertanyaan ini, baik lagi ke kalian. Apa pencapaian dalam hidup kalian yang sampai sekarang kalian banggain banget nih? Itulah yang menjadi salah satu kelebihan kalian. Nah, sekian aja kalau ngomongin soal strength. Kita lanjut yang kedua nih, soal weakness atau kekurangan kalian. Nyari kelemahan sendiri tujuannya itu bukan buat kita minder, tapi justru itu sebaliknya. Untuk tahu nih aspek apa aja yang perlu kita tingkatin dan kita perbaikin. Nah, ini aku bakal kasih kalian beberapa pertanyaan untuk tahu nih apa yang menjadi kekurangan kalian. Pertanyaan yang pertama, what skills do you struggle with? Keterampilan apa nih yang kamu lagi perjuangkan? Mungkin sebagian dari kalian lagi pengen ngembangin kemampuan public speaking kalian, which means mungkin kekurangan kalian ada di public speaking. Pertanyaan kedua, what areas do you need to improve upon? Area apa yang perlu kamu tingkatkan di hidup kamu? Pertanyaan ketiga, what holds you back?
Apa aja nih yang nahan kamu dalam diri kamu sendiri, yang membuat kamu berhenti dan menunda untuk berkembang? Dan pertanyaan keempat, do you have any bad habits? Apa yang menjadi kebiasaan burukmu? Contoh kayak aku beberapa kali tidur larut malam. Mungkin karena pengaturan waktuku kurang bagus kali ya. Ya mungkin kelemahanku di situ. Lanjut ke pertanyaan kelima. Do you avoid certain tasks due to a lack of confidence? Adakah kegiatan yang kamu hindari karena kurang percaya diri? Mungkin kamu takut untuk presentasi karena kamu kurang percaya diri. Itu bisa menjadi salah satu kekurangan kamu berarti. Pertanyaan selanjutnya. What do others say about your weaknesses? Menurut orang sekitarmu, apa yang menjadi kelemahanmu? Apa yang mereka katakan tentang diri kamu? Saat membahas soal strength dan weakness, berusaha fokus pada diri sendiri atau faktor internal. Sedangkan yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah opportunity dan threats, yang lebih berfokus pada faktor eksternal. Karena kita udah tahu nih, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Sekarang kita bahas opportunity. Apa yang kamu inginkan? Dan apa yang kamu rasa kamu bisa capai dalam suatu waktu, misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Aku bakal kasih beberapa pertanyaan kalau kalian masih bingung. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, is there an undeveloped niche in certain skill that you can tap into? Apakah ada skill tertentu yang ingin kamu tekuni yang belum banyak orang tahu? Contoh aku pribadi, aku tuh lagi belajar banyak tentang videografi yang mungkin orang-orang gak tahu aku lagi belajar itu. Pertanyaan kedua, do you have any contacts in your network who could assist you? Apakah kamu memiliki kontak di jaringan kamu yang dapat membantu kamu? Pertanyaan ketiga, can you take advantage of the mistakes that others are making? Bisakah kamu mengambil sebuah keuntungan dari kesalahan yang dibuat orang lain? Pertanyaan keempat, is there a project you can assist with that will help you develop different skills? Apakah ada proyek yang dapat kamu bantu yang akan membantu kamu mengembangkan keterampilan yang berbeda? Oke, itu opportunity. Tentunya kalau ada suatu opportunity, tentu juga ada tantangan atau ancaman gitu di baliknya, yaitu threats. Setelah kamu tahu nih apa peluangnya, kamu juga harus memahami kira-kira ancaman apa aja nih yang mungkin terjadi sehingga kamu dapat mengantisipasinya. Mungkin dalam mengerjakannya, kamu tuh bakal bingung apa perbedaan antara threats dan weakness yang udah kita bahas tadi. Tapi jangan khawatir, di sini aku bakal kasih kamu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kamu jawab untuk mengetahui threats-nya apa. Yang pertama, what could derail your success? Apa nih yang bisa ngegagalin kesuksesan kamu? Misalnya, persaingan, keuangan, perubahan teknologi, dan hambatan lainnya. Is there a risk of your weaknesses becoming threats? Apakah ada risiko kelemahan kamu menjadi ancaman? Contoh kelemahanku tadi apa? Aku tadi suka tidur larut malam. Menurutku, itu akan mengancam karena keesokan harinya aku pasti akan merasa lelah karena kurang tidur. Pertanyaan ketiga, are there any external changes beyond your control that could be a threat? Apakah ada perubahan eksternal di luar kendali kamu yang bisa menjadi sebuah ancaman? Entah itu perubahan di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau lingkungan manapun. Ada nggak? Nah, kalian bisa nih diskusikan ini di kolom komentar. Apa yang kalian lihat dalam diri kalian dalam 5 tahun mendatang? Dan mungkin bisa saling bertukar pikiran dan saling memberikan input satu dengan yang lainnya, agar kita bisa sama-sama berkembang. Jadikan kolom komentar sebagai lahan untuk kalian bisa sharing. Segitu aja dulu, aku Farhan dari Paradigma. See you in the next video.